Halo guys, kali ini kita akan review lagi satu figur Transformer. Ini dari studio series Age of Extinction Optimus Prime. Ya ini dia guys, gua kemarin udah unboxing ini ya di live streaming. Dan impresi pertama gua saat ngeliat boxnya itu kopong banget guys. Karena ini boxnya gede banget dan figurnya cuman kecil, bukan kecil ya, tapi kayak terlalu banyak ruang kosong gitu. Karena dia backgroundnya udah nggak ada ya. Tapi kita bisa lihat di sini detail dan desain boxnya. Di dalam situ ada logo-logo Transformer ya, ada grafis-grafisnya. Terus di bagian sini ada artworknya, keren juga ya guys. Mode robot dan mode truknya sekarang dipasang bareng. Dia berubah jadi 44 step di sini. Di sini ada logo Transformer, studio series Transformer Age of Extinction ya. Bagian sampingnya seperti ini, dia leader class. Terus bagian belakangnya seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihat di sini guys, foto promonya itu menurut gua kelihatan bikin figurnya jadi bantet. Ditambah nanti ada backpacknya ya di belakang sini. Jadi kadang-kadang orang ragu gitu ya. Posenya juga dibikin kayak gini, jadi kayak bulky banget. Tapi setelah gue lihat figurnya kemarin, ternyata proporsi badannya cukup bagus ya. Nice. Oke, ini model mobilnya. Bagian samping lagi seperti ini, bagian atas, bagian bawah. Di dalam box sudah tidak ada background lagi, hanya ada buku manual seperti ini. Cukup gede dan transformasinya cukup kompleks sebenarnya kalau lihat di sini. Cuma saat ditransform sebenarnya sangat satisfying dan menyenangkan guys. Good engineering by Hasbro ya. I'm looking at you, Alien Attack. Sayangnya di sini jelek banget sih Optimusnya ya. Sekarang langsung kita lihat detail figurnya. Ini dia mode truknya dulu ya. Karena kemarin udah gua unboxing dan gua coba pelajarin dulu. Gua coba transform sekali dan ini dia. Sekarang kita mulai dari mode truknya dulu. Pertama yang harus gue bilang, mode truknya amazing banget guys. Mantap, mantap, mantap. Gila, ini clean banget loh guys. Wow. Seneng banget gue ngeliatnya. Proporsinya oke ya, detail-detailnya juga oke. Ada logo Autobotnya di situ. Kecil tapi masih kelihatan sculptnya guys. Ada grafis flame-nya juga di sini dan plastiknya gue nggak tahu ya ini good quality apa enggak, tapi ada kelihatan kesan marble gini. Kalau menurut gue ini plastik yang kayak gini di-infuse sama kayak material metalik gitu guys. Jadi ada kelihatan nggak rata tapi ada kesan kayak glossy-nya gitu walaupun tanpa cat ya. Yang dicat malah kelihatan doff di sini. Terus jendelanya untungnya nggak belang ya. Dan ini warnanya juga gue sama sekali nggak ngeliat panel yang belang guys. Di sini warna silver, di sininya bukan warna opaque ya, tapi warna black. Tapi cukup nice walaupun bukan plastik transparan ya. Kalau plastik transparan malah aneh nanti karena kalau pas dicat pasti belang guys. Di sini ada tulisannya, gue nggak tahu apaan nih, kayak brand Hasbro gitu ya. Halo guys, editing TV Man Cave di sini. Jadi gue baru sadar kalau ini tulisannya W5700 OP. Ini adalah nomor seri khusus yang dibuat sama pabrikan Western Star untuk membuat decal flame yang akan dipakai di film Age of Extinction. Bahannya seperti ini guys, pakai pin semua dan semuanya hubcapnya dicat warna silver. Nice. Dan semua tabnya di sini satisfying banget. Ya untuk mainan ori gue expect semua tolerance spec-nya bagus ya guys. Masa kalah sama KO ya. Bagian belakangnya juga walaupun ini bolong tapi masih clean banget. Di sini ada pack-nya untuk trailer. Bagian bawahnya seperti ini cukup clean, nggak ada kelihatan pala robot atau apapun ya. Dan dia ngerolnya super smooth. Mantap. Oke, sekarang kita lihat aksesorisnya guys. Gua suka aksesoris dua ini guys. Tapi yang ini gua nggak yakin. Ini kayaknya muncul saat dia lagi ngelawan Bumblebee ya kalau nggak salah ya. Tapi kenapa didesain kayak bantet banget ya? Gua nggak tahu di filmnya emang kayak gini apa gimana guys. Nah, mungkin karena biar safety reason ya. Ini nggak tajam sama sekali. Tapi menurut gua ini ya nggak usah ada lah. Yang penting justru ini guys, pedangnya cukup keren ya. Dan dia bisa dicopot ininya for some reason, gue nggak tahu ini bisa ditempel apaan, tapi ini kayak pack berapa, pack 3 mm kali ya, bisa ditancepin di sini. Dan ini ada hieroglif-hieroglifnya ya. Nah tapi yang gue bikin tambah nggak suka sama ini karena perisainya guys ya. Kalau Hasbro kekurangan budget buat perisainya, ini dihilangkan saja ya. Ini dibikin lebih bagus pakai engsel gitu ya, daripada dibikin part-part kayak gini ya, parts forming. Jijai guys. Nggak bercanda gue ya. Tapi ini cara ngebukanya harus dilepas dulu guys. Nggak, maksud gue ini collector's item, maksud gue ya walaupun ini dijual sebagai mainan tapi ya hargai juga lah. Masa begini harganya 1,2 ya guys. Yang beli harga 900 nggak usah komen ya. Ya tapi ini gue expect ada mekanismenya di sliding apa gimana gitu ya. Bahkan kalau mainan leader zaman dulu ini pasti udah ada pair mekanismenya guys, bisa dipencet langsung kebuka sendiri step gitu ya. Oh mantap sekali ya, ini pasti jadi makanannya DNA Kit atau upgrade kit yang lain nih nanti nih. Tapi secara detail ini oke banget scalpnya. Nah kita juga dapat part ini nih, sesuatu yang menurut gua nggak berguna ya sama sekali. Kenapa? Karena bikin jelek, karena ini gede banget.
hanya untuk lu bisa bikin gimmick pedangnya di slot seperti ini. Oh my god, ini jadi gede banget guys, apalagi saat nanti di mode robot. Ini tambah bikin backpacknya kelihatan kayak kura-kura ya, walaupun gue juga suka kura-kura ya guys, tapi nggak kayak gini juga gitu. Oke, jadi ini dia semua item yang kita dapat ya untuk harga 1,2 juta. Tapi untuk mode mobilnya gue suka banget guys. Kenapa? Karena dia bisa dipasang trailer. Tapi nggak semua trailer ya guys. Ini gue coba pakai punya Studio Series 86 Optimus Prime. Seperti ini. Cukup good looking, tapi menurut gue ini belum proporsional karena masih kependekan guys. Dia tuh panjang banget guys sepertinya. Satu-satunya trailer yang gue pikir cocok malah dari produk KO guys. Ini trailernya Byway ya, Tangway dari knock off oversize-nya trailer Studio Series 48 apa berapa gitu, gue lupa ya, yang dari Dark of the Moon. Walaupun harus diperbaiki packnya ya, packnya gue amplas dikit dan ini udah gue cat lagi tapi catnya luntur. Tapi harus dikecilin dikit packnya ya, karena dia terlalu besar. Tapi nggak masalah karena ini kalau udah dikecilin proporsinya udah oke banget guys. Jadi kalau kalian mau beli trailer untuk mainan Studio Series ini, gua rasa ini pilihan terbaik guys. Karena menurut gua ini juga kayaknya masih terlalu kecil. Cuma secara ukuran panjang gua rasa ini yang paling bagus. Dan aksesorisnya juga bisa kita pasang di bagian kendaraannya seperti ini guys. Ya, weapon storage-nya sih cukup oke guys ya. Gue suka karena nggak ditaruh di tempat-tempat yang kelihatan jelek gitu ya. Cuman ini doang nih, ditaruh di samping, ada pack-nya di sini. Ya, cukup oke lah taruh sini walaupun agak keras. Ya, tapi ini cukup oke. Copot kan. Ditaruh di belakang sini jadi nggak ngeganggu siluetnya ya. Pedang yang kecil ini bisa kita tancepin di situ ya untuk weapon storage. Jadi nggak harus ada di samping truknya. Dan kayaknya ini yang jadi alasan kenapa Hasbro ngebikin ada pack gede seperti ini ya. Ya, ini dia skalanya kalau sama mainan Optimus yang lain dari berbagai film ya. Ini lumayan gede guys. Jadi kalau kalian paduin sama mainan Studio Series Bumblebee atau yang lain gitu ya, gua rasa ini skalanya lebih bagus dibanding yang ini. Kalau ini Studio Series awal-awal dia masih kecil banget. Ini yang bikin Byway ya. Jadi warnanya glossy semua di sini. Oke guys, habis ini langsung aja kita transform dan kita lihat detail robotnya. Ya, ini dia guys, detail robotnya. Gimana guys menurut kalian? Apakah keren dari depan sini? Menurut gue sih keren guys. Gue gak nyangka proporsinya akan sebagus ini ya. Tapi geser dikit, ini yang bikin orang banyak ilfeel ya. Ya kalau menurut gue, ya gue agak mixed bag sih guys ya. Karena backpack ini agak aneh menurut gue ya. Pertama awalnya gue pikir dia tuh keplek-keplek gitu, nggak ada tempat buat ngetapin ya. Ternyata di sini ada tapnya ya, ada tapnya di sini 2, jadi dia bisa kencang di sini. Terus bagian sini ini masih keplek-keplek, tapi sebenarnya dia bisa bisa ditapin. Nih gue kasih lihat di sini. Nah di bagian sini ada tap innya guys, tapi ini keras banget dan gue udah nyoba, gue hampir kayak mau matahin gitu, ada bunyi kretek-kretek gitu. Wah gila, figur semahal ini ngilu juga guys ya. Jadi gue putusin, gue nggak akan tap in ini dan gue akan biarin dia keplek-keplek sedikit seperti ini, karena kalaupun di tap in dia nanti akan bikin ini ada kayak gapnya di sini guys, jadi kurang bagus juga ya. Nah sekarang kita lihat dulu detail figurnya guys. Matanya kelihatan pakai biru metalik, cukup keren. Bagian dadanya di sini dan semua tapin di sini kenceng ya untungnya ya. Jadi nice, cukup enak dipegang.
Semua sendinya lumayan solid, nggak terlalu keras tapi nyaman aja gitu ya, bisa digerak-gerakin dan cukup kuat buat pose-pose. Nggak ada yang letoy atau keplek-keplek ya. Bagian sini juga, bagian sini bisa puter-puter tangannya, ada detail warna merahnya, logo Autobotnya kecil di situ ya, merah. Ini ada detail warna goldnya, flapnya seperti ini ya, bisa dikasih detailing lagi sculptnya di sini ya, dan kakinya di sini yang katanya gede banget. Tapi gue pikir ini nggak masalah, kakinya hanya ininya aja guys. Menurut gue agak goblok sini bikinnya. Ini kayak mungkin emang buat nahan ya, karena di sini kan berat ya, biar nggak jatuh gitu. Tetapi menurut gue desainnya jelek banget gitu ya, untuk mainan seharga 1 jutaan ya, leader class, ya ampun. Why Hasbro, why? Dan ditambah ini nggak pakai pin, jadi gampang copot guys. Ya, bagian belakangnya seperti ini, betisnya gede bener ya. Dan di sini ada packnya, mungkin kasih shield atau tembakan yang portnya kompatibel ya, bisa juga. Dan fitur-fiturnya seperti yang sudah kalian tahu, di sini ada lubangnya juga, bisa untuk naruh. Ini dia senjatanya. Dan kalian lihat di sini, jadi makin back heavy gini guys ya. Jadi gue rasa ini emang perlu sih. Lihat, ini gede banget tuh ya. Bagian plastik yang itu dibikin gede banget, padahal nggak perlu segede ini kalau gue pikir ya. Kalau cuma buat nempelin pedang ringan seperti ini, tipis aja, atau malah dibikin mekanismenya ada slotnya aja di sini, jadi nggak ngerusak scalp atau bikin ini gimana gitu ya. Ditempel sini aja juga nggak apa-apa menurut gua. Oke, jadi kita pasangin dulu seperti ini. Coba kita dandanin, kita taruh sini ya. Not bad lah kalau dipasang gini kan, lebih lumayan, dan secara bidang jadi lebih berimbang gitu, nggak kelihatan terlalu gede ke sini. Karena saat ininya diangkat, jadi sekarang proporsinya ke atas ada, ke bawah ada, ke sini juga ada. Jadi menurut gua, di mata gua ya lebih balance gitu dibanding ininya kalau diturunin jadi terlalu besar ke belakang doang. Oke, kita pasang dulu pedangnya. Packnya di sini lebih persegi ya, supaya bisa dipasang di sini. Karena dia emang keluar dari tangannya sini kalau di filmnya. Ya, ini dia guys. Gimana guys menurut kalian? Cukup keren. Bisa buat berantem ya sama Galvatron. Kunyuk jatuh. Susah guys taruh belakang. Kita taruh sini aja deh. Ini bisa dibelakangin supaya nggak mengganggu artikulasi. Nah, ini dia guys, very nice. Wow, keren sih ya kalau diginiin. Ya, sekarang gue juga jadi udah nggak terlalu peduli lagi sama ini, karena bagian depannya udah kelihatan so good, keren sekali guys. Dan kalau kalian bener-bener nggak suka sama backpack ini, tenang aja, karena dia pakai mushroom pack doang, bisa dilepas guys. Nah, ini dia backpacknya, kibelnya. Dan kalau kalian pasang seperti ini, ya lumayan clean. Jadi nggak ada ininya, apanya nih, bisa buat jadi shield atau apa mungkin. Nggak sih, ini kebanyakan kibelnya di sini. Tapi ini dia figur base-nya seperti ini. Jadi agak telanjang ya, dan di sini ada pentolannya. Yang gua kurang suka ini, taruh atas aja mungkin, jadi mungkin lebih movie akurat. Di sini kelihatan exhaust pipe-nya yang warna chrome ya di sini, tapi di sini kelihatan bolong. Gue sih nggak terlalu masalah guys sama kibel-kibel gini ya. Buat gue sih ini emang figur yang bisa transform, dan ada kibel di belakang nggak masalah. Yang penting proporsi dan siluetnya masih bagus. Nah, sayangnya si Optimus ini harusnya bisa lebih baik, terutama di bagian yang nonjol di belakang sini ya, di bagian belakang atas ini. Ya, tapi lama-lama akan terbiasa juga kok. Oke guys, sekarang kita akan cek artikulasinya ya. Artikulasinya cukup lengkap, dan ini expected di figur leader class seharga 1,2 ya. Oke, kepala pakai ball joint, wiggle-wiggle, kiri kanan, atas segini, bawah segini, tangan 360 ke samping. Ini bisa digerakin bebas pakai hinge dan pakai double jointed seperti ini ya. Jadi ini cukup leluasa, karena ini bakal ngeganggu artikulasi banget sih. Jadi ini bisa digerak-gerakin leluasa, ini membantu banget. Ada bicep rotation, ada double jointed elbow seperti ini.
Jadi cukup jauh dan sculptnya lumayan bagus ya, nggak ada yang aneh. Dan ini pakai soft ratchet ya, jadi ada 2 step. Tangan bisa wrist articulation dan dia bisa ke samping sini. Jadi ini keren banget sih guys. Gue nggak tahu nih, kayaknya bagian dari transformasi apa bukan, tapi dikasih seperti ini jadi tambah bikin posenya lebih bagus. Mungkin dia buat pose megang pedang ya. Dia nggak ada butterfly joint di sini, tapi di sini ada, jadi lumayan lah. Terus jari juga pakai artikulasi di sini, jarinya yang lain nyatu ya. Waist swivel di sini. Terus di sini juga ada artikulasinya, bisa ke samping, dan ini joinnya cukup seret ya, enak banget. Bisa ke depan sejauh ini, bisa ke belakang juga jauh. Ini articulationnya segini 90 derajat, cukup jauh sebenarnya, walaupun ininya gede banget, tapi ternyata ini lumayan lah 90 derajatnya full ya, nggak nyangkut atau kepentok di part bagian sini. Thigh rotation di sini, kemudian ada ankle pivotnya sangat jauh seperti ini guys. Ankle swivel seperti ini, terus dia bisa ke bawah bagian dari transformasi, bisa ke atas juga, dan di sini juga bisa ke atas ke bawah juga guys. Jadi untuk artikulasi gua nggak ada komplain. Ini udah sangat cukup untuk bikin pose-pose yang sangat dinamis. Dan ini komparasinya dengan beberapa figur dari film keempat dan kelimanya ya. Dan gue berharap banget nanti akan ada Studio Series Megatron ya, yang versi pesawat terbang, pembaruan dari mode premiernya. Pasti keren banget, karena mode premiernya aja udah keren guys. Terus juga Studio Series Hound ya, jangan lupa, sama Studio Series Lockdown. Mudah-mudahan jadi keren banget. Jangan kayak dia nih ya, kacau dia mah nih. Ya, figur ini bener-bener mix bag buat gua. Dengan harga segitu, gue merasa kualitas yang dikasih bener-bener nanggung guys. Emang sih ada improvement dari keluaran Optimus Prime yang sebelumnya, yang dari Premier. Tapi menurut gua ini bukan desain terbaiknya Hasbro guys. Dan yang ada di kepala gua, Hasbro sengaja bikin ini supaya nggak sempurna. Ya tau lah ya, pasti buat dijual lagi nanti di keluaran setelahnya. Dan mungkin ada beberapa improvement sedikit ya, entah di cat atau di aksesoris mungkin ya. Mungkin dikasih senjata shotgunnya juga nanti. Nah, tapi itulah Hasbro being Hasbro ya. Untuk saat ini kalau kalian emang kolektor yang ori kayak gua, kalian mungkin bisa hunting figur ini dengan harga diskon guys. Tapi kalau dana kalian terbatas, menurut gua figur ini bentar lagi akan di-KW-in sama Baiwei atau sama Jinkei atau sejenisnya lah. Dan biasanya pabrikan KW Cina ngerilis figur KW untuk figur-figur yang banyak orang cari seperti ini. Ya mudah-mudahan kalau emang di-KW-in nanti bisa ada improvement dan harganya bisa lebih terjangkau ya guys. Tapi kalau kalian bener-bener kolektor, bener-bener pengen punya figur orinya, menurut gua ini figur yang cukup bagus. Oke guys, mungkin itu untuk reviewnya. Thank you banget yang udah nonton, and see you on my next video. Bye bye guys.